Saya akan mengambil satu tema atau satu materi dari kegiatan pembelajaran selama 1 semester ini yang bertemakan sejarah Daulah Mughal di India. Jadi yang pertama itu ada sejarah dari lahirnya Daulah Mughal di India ini. Kerajaan Mughal di India ini dengan Delhi sebagai ibu kota yang didirikan oleh Zaharuddin Babur pada 1482 sampai 1530 Masehi, yang merupakan salah satu dari cucu Timur Leng. Kemudian ayahnya ini bernama Umar Mirza sebagai penguasa di Fergana. Babur mewarisi Fergana dari ayahnya ketika ia masih berumur 11 tahun. Pada tahun 1494 Masehi, dia berhasil menduduki Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah dengan bantuan dari Raja Safawi Ismail I. Kemudian di tahun 1504 Masehi, kota Kabul di Afghanistan berhasil diduduki. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Raja Babur melanjutkan ekspansinya ke India untuk melawan Raja Ibrahim Lodi sebagai penguasa India. Karena terjadi krisis pemerintahan di India, jadi hal ini menguntungkan dari pihak Babur tadi. Kemudian dengan mengarahkan militernya, akhirnya pada tahun 1525 Masehi berhasil menaklukkan Punjab dengan ibu kotanya Lahore di tahun 1526 Masehi. Kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan Ibrahim dengan pasukan Babur di Panipat. Namun Babur berhasil memasuki ibu kota Delhi pada tanggal 21 April 1526 sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan dengan mendirikan kerajaan Mughal di Delhi. Selanjutnya yaitu masa kemajuan Daulah Mughal di India. Jadi kemajuan yang dicapai di masa dinasti Mughal ini, yang pertama ada bidang politik dan militer. Jadi sistem yang sangat menonjol di dinasti Mughal ini adalah politik sul-e-kul atau biasa disebut dengan toleransi universal. Kemudian ada lembaga yang merupakan produk dari sistem ini, biasa disebut dengan din-i-ilahi dan mansab dari. Wilayahnya dari dinasti Mughal ini dibagi dalam sistem distrik-distrik oleh Faujdar. Dengan sistem inilah pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Kemudian ada di bidang ekonomi. Jadi sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor dalam sistem perekonomian yang dikembangkan selain pertambangan dan perdagangan. Jadi sumber utama keuangan kerajaan Mughal ini bertumpu pada sektor pertanian ini, terutama pada tanaman padi, tanaman kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan juga kapas. Yang terakhir yaitu adanya masa kemunduran dari dinasti Mughal. Jadi dinasti Mughal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan juga yang kedua faktor eksternal. Jadi faktor internal sendiri dipengaruhi oleh adanya ketidakjelasan jalur suksesi, kemudian melemahnya pewaris tahta kerajaan, kemudian pola kehidupan pemimpin yang sangat boros dan bermewah-mewahan, kemudian adanya kebijakan puritanisme dan pemaksaan dalam ajaran Syiah. Terus faktor eksternalnya yaitu karena adanya pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan Sikh, dan adanya serangan-serangan dari luar, dan juga datangnya kekuasaan Inggris dengan perusahaan dagangnya yang disebut IEC. Jadi itulah faktor-faktor yang mendasari adanya kemunduran dari dinasti Mughal, dan mencapai puncaknya itu ketika masuknya kerajaan Britania pada 1600 Masehi dan berhasil menaklukkan kerajaan Mughal pada tahun 1775 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.